Mengapa Tuhan menciptakan kacang dan ubi jalar? Pertanyaan ini tentu tidak mudah untuk kita jawab karena bersifat spiritual atau religius dan juga filosofis. Tapi yuk kita coba refleksikan bersama-sama. Suatu ketika di tahun 1861, seorang anak laki-laki lahir di sebuah pertanian kapas di daerah selatan, dan ibunya memberi nama ia George Washington Carver. George Washington Carver ini kemudian tumbuh besar dalam suatu situasi yang tidak nyaman atau tidak mengenakan karena adanya perbudakan para kapitalis yang menguasai kehidupan para petani kapas dan juga pada akhirnya merenggut ibunya menjadi seorang budak. Berbekal rasa sakit yang luar biasa, ia kemudian bertekad untuk melepaskan dirinya dan juga orang-orang di daerahnya atau di desanya untuk keluar dari kemiskinan. Sehingga ia menyarankan, ia kemudian bertekad untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari segala sesuatu yang ia butuhkan untuk bisa mengubah masa depan dirinya dan masa depan daerahnya. Tumbuhlah seorang anak, George Washington Carver, yang hari-harinya dihabiskan untuk belajar dan belajar dan belajar. Sampai suatu ketika ia menemukan bahwa ternyata keberadaan tanaman kapas itu tidak dapat mengubah situasi ekonomi mereka, bahkan menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan tanah pertanian, oleh karena didapati dalam hasil penelitian yang ia kerjakan bahwa menanam kapas adalah pilihan terburuk bagi tingkat kesuburan tanah, sehingga ia mengusulkan untuk menanam ubi jalar dan kacang. Oleh karena orang-orang di desanya dapat diyakinkan oleh pengetahuan yang ada pada George Washington Carver, maka para petani kemudian mengubah pertanian kapas menjadi pertanian kacang dan ubi jalar. Tapi yang terjadi bahwa pasar ternyata tidak mampu menyerap kacang dan ubi jalar, sehingga para petani ini di daerahnya bukan keluar dari situasi yang sulit atau lilitan hutang yang banyak, tetapi justru terjerembab dalam lubang utang yang jauh lebih dalam lagi, atau tumpukan utang yang lebih menggunung lagi. Sehingga para petani itu kesal dengan Carver. Di titik ini kemudian Carver mengalami suatu proses yang luar biasa hebatnya dengan dia mengadu kepada Tuhan. Ya Tuhan, mengapa Engkau menciptakan kacang dan ubi jalar ini? Dan dalam satu situasi yang sangat boleh dikatakan pada titik yang tidak berpengharapan, kemudian atas hikmat dan hidayahnya, George Washington Carver dituntun untuk melakukan pekerjaan, memasuki laboratoriumnya kembali dan mencoba untuk menjawab pertanyaan itu. Mengapa kacang dan ubi jalar itu diciptakan oleh Tuhan? Dengan hasrat keingintahuan yang sangat besar, ia masuk dan mengotak-atik kacang itu, mencari hal-hal yang kemudian bisa ia dapatkan atau temukan. Kemudian hasil kerja itu mengantar sang Carver muda ini menemukan 300 temuan kacang dari bahan kacang ini dan 100 temuan dari ubi jalar, yang baik kacang dan ubi jalar ini dapat dijadikan semacam bahan baku untuk kosmetik, sampo, untuk pembuatan plastik, cuka, dan banyak sekali varian-variannya. Dan penemuan ini pada akhirnya berjodoh dengan tingkat penyerapan pasar. Artinya hukum pasar bekerja, supply and demand terjadi, dan kemudian kita tahu di ending prosesnya adalah happy ending, di mana Carver mampu keluar dari situasi yang sulit itu dan mampu membebaskan para petani dari
himpitan hutang, dan kemudian para pendatang itu menemui ya kebebasan atau kemerdekaan finansial, dan mereka hidup dalam tingkat kecukupan atau bahkan di atas tingkat kesejahteraan yang biasa. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah sang jenius ini, ya, kisah George Washington Carver yang mirip sebenarnya kisahnya dengan Albert Einstein dengan ribuan penemuannya. Nah, tentu ya, ketika kita bicara tentang ekonomi, masa depan ekonomi kita sebenarnya itu ada kaitannya dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan dalam diri kita dan apa yang Tuhan ciptakan di luar diri kita. Nah, apa yang Tuhan ciptakan dalam diri kita ini adalah berbicara tentang bakat, berbicara tentang talenta. Sedangkan apa yang Tuhan ciptakan di luar diri kita itu menyangkut tentang materi-materi atau ya banyak hal di luar sana seperti buah-buahan, batu, mineral, ya, angin, ikan, hewan, dan segala sesuatu. Nah, bagaimana kemudian ekonomi kita bisa tercipta? Itu terkait dengan kemampuan kita menghubungkan antara apa yang ada dalam diri kita dengan apa yang ada di luar diri kita. Dan dalam konteks ya apa yang kita sebut dengan networking, ya, bicara tentang hukum kebutuhan dan jejaring produsen dan konsumen, ketika semua itu mampu dihubungkan, Anda mampu mengeksplorasi apa yang ada pada diri Anda dan apa yang ada di luar sana, maka percayalah, ya, kondisi ekonomi Anda akan berubah. Kondisi kesejahteraan kita, Anda dan saya, juga akan berubah. Mari teman-teman kita bergegas untuk mengeksplorasi apa yang ada, ya, ubah kondisi di luar diri Anda, ubah situasi ekonomi Anda, ubah apapun yang ingin Anda ubah dengan memaksimalkan apa yang Tuhan sudah beri buat Anda dan saya. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Salam hebat dan salam trio.